Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Pramesti Ramadianti dengan NIM 111190510000197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi psikologi, pengertian dai dan juga mad'u. Yang pertama, pengertian interaksi psikologi. Nah, pengertian interaksi psikologi merupakan suatu pertukaran antara masing-masing individu yang di dalamnya menunjukkan suatu perilaku dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Nah, selain itu, Thibaut dan juga Kelly mengatakan bahwasanya interaksi psikologi itu sebagai peristiwa yang di dalamnya saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir di dalamnya. Nah, gunanya untuk menciptakan suatu hal atau komunikasi satu sama lain. Selanjutnya, pengertian dai. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dai sendiri merupakan orang yang pekerjaannya berdakwah, dan melalui kegiatan dakwah sendiri, para dai menyebarluaskan ajaran Islam. Dengan kata lain, dai adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik melalui tulisan, lisan, ataupun perbuatan untuk mengamalkan ajaran Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam. Selain itu, bertujuan untuk melakukan upaya perubahan ke arah kondisi yang lebih baik lagi menurut ajaran Islam. Selanjutnya, pengertian mad'u. Nah, mad'u sendiri merupakan manusia sebagai penerima atau sasaran dari dakwah itu sendiri, baik sebagai individu ataupun kelompok, baik muslim ataupun non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akviviana Balkiatus Soleha dengan NIM 111905100000198. Di sini saya akan membahas materi tentang faktor pendorong interaksi psikologis antara dai dan mad'u. Dalam setiap proses dakwah pasti terjadi proses interaksi, yakni interaksi antara dai dan mad'u. Dalam proses dakwah, interaksi digunakan untuk mempengaruhi mad'u dengan harapan adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan tingkah laku sesuai dengan materi dakwah yang disampaikan, yaitu demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dalam proses psikologi dakwah, dalam arti interaksi sosial antara dai dan mad'u sekurang-kurangnya terkandung 3 makna. Yang pertama, baik dai maupun mad'u sebenarnya terlibat dalam proses belajar, baik dari segi berpikir maupun dari sudut merasa mad'u belajar kepada dai. Tapi dai juga belajar kepada umpan balik yang disampaikan oleh mad'u. Yang kedua, antara dai dan mad'u terjadi proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang dalam berkomunikasi. Yang ketiga, adanya mekanisme penyesuaian diri antara dai dan mad'u. Bentuk penyesuaian diri itu bisa permainan peranan, identifikasi, atau agresi. Jika audiens ramai-ramai meninggalkan tempat acara atau berbicara sendiri atau mengantuk, padahal mubaliknya masih pidato di atas mimbar, maka apa yang dilakukan hadirin menurut pandangan psikologi sebenarnya merupakan penyesuaian diri dari ceramah yang tidak komunikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faik dengan NIM 11190510205. Adapun materi yang saya akan bawakan ialah faktor pendorong interaksi psikologis antara dai dan mad'u. Manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial. Sejak dilahirkan, membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jadi, dalam kehidupannya, individu selalu berhubungan dengan lingkungan fisik, psikis, atau rohaninya. Bentuk hubungan manusia dengan lingkungannya adalah interaksi sosial. Faktor-faktornya antara lain ada imitasi, identifikasi, sugesti, dan empati. Apa sih imitasi itu? Nah, imitasi itu tindakan seorang untuk meniru orang lain, baik sikap, penampilan, maupun gaya hidup. Yang kedua,
Identifikasi yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Jadi kalau imitasi itu cuma meniru aja, tapi kalau misalnya identifikasi itu mereka sama persis nih perilakunya. Kalau sugesti, ada yang ketiga itu sugesti. Sugesti itu di mana seorang individu dapat menerima suatu penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang yang dianggap sebagai yang baik lah ya, seperti itu, tanpa kritik terlebih dahulu. Yang keempat, ada simpati, yaitu proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik kepada seseorang atau kelompok karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatan. Adapun proses dakwah dikatakan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Turfaji dengan NIM 11190510232. Saya akan menjelaskan dari bentuk interaksi antara dai dan mat'u. Menurut Suryono Sukanto, ada 4 bentuk interaksi sosial, diantaranya adalah A. Kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah suatu usaha kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Persaingan atau cooptation. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan pada masa tertentu. Menjadi pusat perhatian dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada. C. Pertentangan atau pertikaian. Pertentangan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan dengan adanya ancaman kekerasan. Dan yang terakhir, D. Akomodasi. Akomodasi merupakan adanya perbedaan sehingga timbul adaptasi dengan kelompok lain yang menimbulkan kerjasama yang baik.